Si Miftah kembali menjadi bahan bulian netizen karena video terbarunya. Video terbaru si Miftah yang membacakan surat pendek untuk Trans 7. Dia bicara adab, tapi dia sendiri lupa bahwa dianya nggak punya adab. Seperti apa surat pendeknya? Coba kita lihat videonya. Surat pendek dari santri untuk Trans 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami santri mungkin tidak punya stasiun TV. Kami tidak punya studio megah. Kami tidak punya lighting mahal atau kru yang profesional. Tapi kami punya sesuatu yang mungkin Anda lupakan. Apa itu? Adab dan doa. Adab dan doa. Kami tidak marah karena dihina. Kami hanya sedih karena yang menghina mungkin tidak tahu bahwa setiap hari, setiap malam kami mendoakan negeri ini. Termasuk Anda di dalamnya. Kiai kami, Habib kami bukan gila hormat. Kami hanya diajari untuk menghormati. Santri bukan budak. Kami hanya diajari untuk taat dan berkhidmat. Kami tidak menuntut banyak. Cukup satu, hormatilah lembaga yang sudah ratusan tahun menjaga moral bangsa. Kalau Anda tidak tahu bagaimana caranya menghormati pesantren, datanglah ke pesantren. Biar Anda bisa melihat bahwa kami dididik dengan cara yang paling lembut, dengan ilmu, adab, dan doa. Yang kamu hina, wahai TV, wahai Trans 7, bukan cuma santri, bukan hanya kiai, tapi sejarah panjang spiritual bangsa ini. Hidup santri, Hidup santri, hidup kiai, hidup habaib, hidup pondok pesantren. Shallu ala Nabi Muhammad. si Miftah ini lupa bahwa jejak rekam dia ini nggak bisa dihapus. Jejak rekam Miftah, bagaimana ya, adabnya si Miftah, bagaimana akhlaknya si Miftah, itu nggak bisa dihapus lagi di jejak digitalnya. Ya, berapa banyak sudah video-video dari Miftah yang beredar, yang menunjukkan bahwa Miftah ini nggak punya adab, nggak punya akhlak. Tiba-tiba membuat surat pendek untuk Trans 7 bicara masalah adab, mengatakan bahwa dirinya ini di pesantren dibelajari atau diajarkan adab yang paling lembut. Ya netizen ya pasti ngakak lah lihat videonya Miftah, ya. Makanya akhirnya banyak video-video apa ya namanya ya? Ya video-video yang ya tujuannya nyemesi Miftah lah, ya. Artinya nyuruh Miftah ini ngaca, ya. Dia mengatakan dia punya adab, ya, di pesantren diajarkan adab yang lemah lembut, ya, tapi ternyata dianya nggak punya adab, ya. Akhirnya video-video seperti ini banyak sekali beredar, ya. Gus Miftah digoreng netizen lagi karena masalah ini. Lagi-lagi perkara Trans 7 belum kelar ya. Jadi kalau kalian tahu ya, di sebuah acara pengajian ada sesi di mana Gus Miftah ini mewakili suara para santri terkait tentang Trans 7. Dia bilang dengan lantangnya seperti ini. Kami santri mungkin tidak punya stasiun TV. Kami tidak punya studio megah. Kami tidak punya lighting mahal atau kru yang profesional. Tapi kami punya sesuatu yang mungkin Anda lupakan. Apa itu? Adab dan doa. Adab dan doa. Tapi hal ini malah jadi gorengan netizen karena ya lu tahu sendiri lah ya gimana track recordnya Gus Miftah kalau bicara tentang adab. Dia pernah ngatain orang yang lebih tua dengan sebutan goblok sampai diketawain satu pengajian. Es tehmu jauh kera? Masih. Yo kono didol kok. Dia juga pernah bilang kalau cinta tidak direstui, solusinya adalah dedek bayi. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Pernah juga Gus Miftah ini ngatain wanita yang lebih tua kalau cantik mungkin jadi lonte. Kulo niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden, layu dadi lonte tadi. Terakhir mungkin ini menjadi yang lebih parah sih karena ini termasuk pelecehan wanita. Iya, bi. Cocok buatan deh. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh desane? Nah, apakah hal-hal seperti itu bisa dibilang adalah orang yang memiliki adab? Gimana menurut kalian? Ya menurut pengikut Miftah ya punya adab. Yang seperti itu adabnya ya jempolan. Buktinya waktu dikritik kemarin gara-gara es teh, ya, gara-gara menggoblok-goblokan es teh, itu banyak yang bela. Banyak yang bela Miftah. Menunjukkan bahwa yang seperti itu memang ya bagi mereka adab yang baik. Menggoblok-goblokan orang, ya, kemudian merendahkan wanita di hadapan umum. Ya, itu ya cabul lah ya, cabul.
kemudian menggoblok-goblokan orang, ya apalagi ya banyaklah ceramah-ceramah Miftah yang sebenarnya menunjukkan dia nggak punya adab. Yang mengherankan lagi ya, di pondok pesantrennya itu santri ketika ngambil makanan dibagi sama istrinya, santrinya ngambil makanan disuruh jongkok-jongkok. Seperti ini ya, santrinya Miftah di pondok pesantren ngambil makanan dibagikan sama istrinya, ini jongkok-jongkok. Ini adab ini. Ngambil makanan harus jongkok-jongkok ya. Sementara para sahabat ya, nggak pernah yang mereka ketika dikasih makanan sama Nabi Muhammad SAW jongkok-jongkok ngambil makanannya. Nggak pernah. Ini ngambil makanan dari istrinya Miftah, jongkok-jongkok. Sementara Miftahnya sendiri ketika ceramah di luaran ya, menggoblok-goblokan orang ya, keluar kata-kata kotor, kata-kata cabul. Kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya si Miftah ketika mendengarkan Miftah menggoblok-goblokan orang, ketawa ngakak. Apa nih? Bosok aneh. Bosok aneh. Borokan ki apa? Kon borong. Es teh puji oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ini yang sebelahnya si Miftah ya, ketawa-ketawa. Sampai ketawanya ketawa-ketawa. Tapi di video dia yang lain, waktu demo Trans 7 kemarin, sok-sokan paling beradab nyium-nyium tangan polisi. Ini Pak, feodalisme. Coba lihat video ini. Saking capeknya, selalu dibilang feodalisme. Pak, salim. Feodalisme. Salim dulu sama Pak Polisi. Kita hormat orang tua. Budaya Indonesia. Pret. Budaya Indonesia, kita hormat sama orang tua. Ini Pak Salim, Pak, feodalisme. Padahal dia sendiri ketika Miftah menggoblok-goblokan orang, dianya ngakak ketawa. Dia saja nggak punya akhlak, nggak punya adab. Dia nggak punya adab, nggak punya akhlak. Padahal dengan seperti ini sebenarnya ya sedang, ya ini namanya apa? Kalau bahasa Jawa ngece polisi. Ya, salim Pak, feodalisme. Padahal belum tentu kalau ketemu sama Pak Polisi dia seperti itu. Ya. Ini bicara adab, padahal dia track recordnya menunjukkan ya nggak punya adab. Tapi ya memang seperti itu sudah biasa sih ya. Sudah biasa. Kita lihat kemarin demo Trans 7. Menyebut-nyebut di belakang Trans 7 itu ada Wahabi. Trans 7 disusupi sama Zionis. Ya, padahal yang mesra dengan Zionis, pembesar-pembesar mereka. Tapi mereka nggak sadar. Jadi tolong ya, sebelum berbicara masalah adab dan akhlak, apalagi mengatur adab dan akhlak orang lain, ya beli kaca dulu yang besar di rumah. Ya, beli kaca yang besar, ngaca.